ونستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para alim ulama yang saya hormati, para ustadz dan ustazah yang saya hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu serta anakku sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baru saja kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan, baik itu ibadah wajib yakni sholat subuh maupun sholat nawafil, sholat sunnah, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang saya hormati, saya mohon maaf sebelum melanjutkan pengajian. Dua kali pertemuan saya tidak sempat hadir karena ada halangan lain, termasuk saya mohon maaf kepada seksi dakwah terlambat saya jawab WA-nya, karena saya pertimbangkan mata-mata apakah saya sanggup untuk mengisi terus ceramah subuh, dan tidak seperti dulu ada anak-anak saya yang bisa antar setelah semuanya berkeluarga, terpaksa ya, ada mobil tapi saya belum mahir untuk menyetir mobil, terpaksa hanya naik motor. Jadi jam 3 itu saya sudah standby, 1 jam dari sana sampai ke sini. Dan insya Allah saya kemarin sudah SMS, saya siap. Saya pikir saya alhamdulillah di sini sudah cukup lama. Di masjid-masjid lain itu kadang-kadang hanya 1 bulan sudah berhenti. Bukan kita berhenti, memang pengurusnya yang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan. Kalau di sini alhamdulillah saya pikir sudahlah menjadi ibadah juga. Alhamdulillah ternyata tidak terlalu susah juga, karena Allah memberi kesehatan. Selanjutnya, karena ini adalah momennya, saya mohon maaf meskipun sudah sering dibahas masalah kurban ini, tapi alangkah baiknya diingatkan kembali. Mudah-mudahan setelah kita perbaharui ingatan kita terhadap keutamaan berkurban ini, bapak-bapak yang diberi kelonggaran oleh Allah semuanya berlomba-lomba untuk mendaftar di panitia untuk melaksanakan kurban insya Allah pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Asyura, pada hari Tasyrik, yaitu 10 hari Nahar, 11, 12, 13 itu hari Tasyrik, hari ya. Mudah-mudahan saya lihat di Fafan sudah alhamdulillah luar biasa. Di beberapa masjid tidak seperti di sini di Al-Hijrah. Jamaahnya cukup antusias untuk berkurban. Mudah-mudahan niat yang tulus ikhlas itu akan diberi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Meskipun demikian tentu kita akan membahas pertama tentang dasar hukum daripada kurban itu. Ini sudah sering kita bahas, itu dasarnya dalam Al-Quran. Sesudah itu baru kita akan membahas tentang hukumnya. Kita bersyukur ternyata ulama kita ada perbedaan pandangan dalam memahami ayat yang terkait dengan perintah berkurban. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, yaitu Abu Hanifah. Kemudian juga ada yang memahami dari ayat itu hanya hukumnya sunnah ain muakkad. Dan yang ketiga, sebagian ulama memahami hanya sunnah kifayah. Seandainya hanya satu pendapat, pendapatnya saja Abu Hanifah, maka saya pastikan banyak sekali orang Islam berdosa. Jadi kompleks ini saja berapa ribu penduduknya, warganya. Jadi belum kita bicara di tempat yang lain. Yang berkurban mungkin belum sampai ya 100 atau lebih. Padahal kalau kita berpendapat sesuai dengan Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib, ya wajib itu apabila dilaksanakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu dosa. Jadi saya mau dulu kemukakan tentang dasarnya, lalu penafsirannya di kalangan ulama. Dasarnya firman Allah dalam Al-Quran, billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini ayatnya yang terkait dengan perintah kurban, yang artinya inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad, kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ada juga ulama tafsir mengatakan telaga al-kautsar. Tapi lebih banyak ulama menerjemahkan tadi nikmat yang banyak. Jadi ini diperuntukkan muhatabnya kepada Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya termasuk kepada umatnya. Nikmat Allah itu luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung satu-satu. Dalam Al-Quran sangat tegas, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya satu persatu. Jadi Muhammad diingatkan, kami telah berikan kepadamu, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Lalu dilanjutkan, fasalli. Oleh karena itu, sebagai hamba yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Allah yang beri nikmat yang banyak, fasalli, lakukanlah salat. Ulama tafsir berbeda pendapat lagi di sini. Ada yang memahami fasalli di sini perintah salat adalah salat hari raya Idul Adha, yang 2 rakaat itu. Lakukanlah salat hari raya Idul Adha, fasalli. Oleh karena itu, salat Idul Adha itu kan hukumnya adalah sunnah muakkad.
ada sholat pada hari raya Idul Adha itu, setelah dibaca khutbah, kemudian sholat, barulah wanhar dan berkurban. Makanya wawnya di situ dalam bahasa Arab waw ataf. Waw ataf itu waw yang mengikut kepada perintah sholat. Wanhar dan berkurban. Berarti kalau sholatnya adalah sunnah, ini ini nanti masuk pada pendapat kedua ini. Nah, maka berkurbannya pun ya hukumnya hanya sunnah karena mengikut kepada wasolli. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Saya mau masuk. Mengapa Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib berkurban? Dia melihat ayat ini, karena dalam ayat ini adalah mengandung kalimat perintah, yaitu fasolli yurabbika wanhar, salatlah karena Tuhan dan berkurbanlah. Itu adalah perintah. Dalam kaidah usul fikih yang namanya perintah itu adalah yufidul wujub, membuahkan sesuatu yang wajib. Ini ayatnya. Jadi nanti pendapat ini juga ayat yang pakai. Jadi karena di situ ada perintah, salatlah, dan sesudah selesai salat berkurbanlah, maka Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya berkurban. Diperkuat lagi dengan hadis. Hadisnya ini sering kita baca. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu "Man wajada sya'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberi kelonggaran oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban satu ekor kambing untuk satu orang, sapi dan unta untuk 7 orang, lalu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali mendekati tempat salatku. Jadi Abu Hanifah memahami selain ayat tadi perintah, ini hadis ini keras, seolah-olah dilarang pergi sholat di masjid bagi orang yang tidak, yang diberi kemampuan tidak berkurban. Jadi kuat juga dasarnya ayat dan hadis. Lalu saya mau melangkah kepada, karena saya mau mengatakan tiga-tiganya ini luar biasa. Agama kita, agama Islam, seandainya cuma pendapatnya Abu Hanifah, saya katakan banyak sekali orang berdosa. Jangankan menyembelih seekor kambing, seandainya disyariatkan seekor sapi, sanggup seekor sapi, tapi ternyata tidak berkurban. Kita masuk pendapat kedua. Qala ba'duhum hiya sunnatul 'ain mu'akkad bi haqqina wa amma bi haqqi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau tadi yang pertama itu hanya satu, itu Abu Hanifah. Kalau ini mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban itu sunnatul 'ain mu'akkad. Hanya sunnah ain tapi mu'akkad. Ya, hukumnya sunnah, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak ada dosa. Tapi di sini dikatakan sunnah ain mu'akkadatun, sunnah tiap individu, dan dia masuk kategori sunnah mu'akkad. Nah, mendorong untuk melakukan itu bukan wajib. Ya, sama dengan sholat duha sunnah mu'akkad, sholat witir sunnah mu'akkad. Nah, sunnah rawatib ada berapa yang mu'akkad. Jadi memang sangat utama, tapi tetap hukumnya hanya sunnah. Bahkan dikatakan oleh pendapat itu, sekalipun orangnya kaya, bukan wajib hukumnya, tetap hanya sunnah ain mu'akkad.
qala Abu Hanifah tadi inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wan. Jadi perintah di situ menurut jumhur ulama, salatlah dan berkurbanlah, meskipun memang perintah, tapi itu bukan perintah wajib. Karena tidak semua perintah itu adalah hukumnya wajib. Ada kalanya perintah itu hukumnya sunat, sama ini tuh berkurban. Bahkan ada kalanya perintah itu malah menjadi larangan. Ini ulama masing-masing mengdalam bahasa Arab dan usul fikih. Apa contohnya? Perintah tapi sebenarnya larangan. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, "Iza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau Anda sudah tidak punya malu lagi, fasna, lakukanlah semua apa yang kamu mau. Silakan minum minuman keras, silakan berbuat zina, silakan mencuri kalau sudah tidak ada malu. Ini perintah, fasna lakukan, padahal sebenarnya larangan. Ini jadi memang dalam di situ dikatakan pasal ini sholat ada mutafik itu bukan perintah wajib, apalagi sholatnya dimasuk oleh pendapat ini. Itu bukan sholat lima waktu, tapi sholat hari raya Idul Adha. Sholat Idul itu hukumnya sunnah, maka dilanjutkan wanhar berkurban wa'ata, maka berkurban hukumnya sunnah. Maka diperkuat lagi dengan hadis. Ini sama-sama pakai ayat, lalu sama-sama pakai hadis. Apa hadisnya? Di sini disebutkan an Ibnu Abbas, ini sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun hunna alayya faraidun walakum tatawwun. Kata Rasulullah, ada 3 perkara hunna alayya faraidun, bagi kami kata Nabi itu wajib, hukumnya wajib. Walaupun tetap tapi bagi kamu hukumnya hanya sunnah. Jadi tidak semua yang wajib pada Nabi menjadi wajib bagi umatnya. Ada yang tidak. Apa itu? Yang pertama, nahu. Berkurban bagi Nabi, berkurban itu hukumnya wajib. Nabi itu tiap hari berapa pasti dia berkurban. Dan kalau Nabi berkurban, ini bagian menyembelih ya ada petunjuknya di sini. Jadi Nabi itu ketika dia berkurban lalu menyiapkan juga untuk umatnya, saya baca di sini. Jadi ketika kita menyembelih, bagi orang yang sanggup untuk menyembelih silakan sembelih sendiri kemudian ditanggung kurbannya. Di sini yusallu liman yahsunal sabah ayyasbaha adhiyatahu biyadihi. Disunatkan bagi orang yang tahu tata cara menyembelih hewan kurban untuk menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. Wa yaqulu, lalu doanya bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allahu besar. Jadi tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Karena kalau dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, bertentangan arti bismillah dengan perbuatan kita. Ketika kita menggoreng leher di binatang, itu kan sadis. Tidak ada kasih sayang di situ. Makanya cukup dibaca bismillah, Allahu akbar. Lalu dilanjutkan dengan doa Allahumma haza an fulani, ini nanti baca. Ya Allah, haza an fulani, ini dari si fulan. Wa yusamma nafsahu, disebut namanya. Makanya dicatat berapa. Makanya diberi orang yang mau menyembelih. Sebenarnya yang bersangkutan sudah berniat, tapi Nabi mengingatkan meskipun yang berkurban sudah berniat, ketika mau disembelih beri nama-namanya kepada orang yang menyembelih. Kalau bukan ada yang menyembelih, di sini tadi ini dari si fulan, sebut namanya. Fa inna Rasulullah SAW zabah nafsan, sesungguhnya Rasulullah menyembelih seekor kambing. Wa qala, lalu dia berkata,
Bismillahi wallahu akbar. Allahumma haza anni, ya Allah ini adalah kurban saya. Ini berkurban seekor kambing. Lalu dia kata ini adalah kurban saya. Wa amman lam yudhhi min ummati, dan juga saya peruntukkan kepada umatku yang tidak sanggup berkorban. Ini itu dia yang berkorban tapi diikutkan seluruh umatnya. Ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, ini hadisnya. Jadi saya kembali tadi itu Nabi wajib baginya untuk berkurban, tapi itu hanya sunnah. Yang kedua wal fitr. Bagi Nabi SAW itu hukumnya wajib, tapi bagi kita hanya hukumnya sunnah. Kemudian orang kata duha, 2 rakaat salat duha bagi Nabi hukumnya wajib, tapi bagi kita masih hanya sunnah muakkad. Rawahu Bazzar Al-Hakim. Sudah 2. Jadi ini pendapat kedua mayoritas ulama, meskipun orangnya kaya sanggup, hukumnya hanya sunnah muakkad. Dilaksanakan dapat pahala, tapi tidak dilaksanakan juga tidak ada dosa. Syukurlah ada pendapat kedua ini dan dibuatkan oleh hadis Rasulullah dan dibuatkan oleh lain. Pendapat ketiga, wa qala ba'dhum dia sunnatul al-kifayah. Kalau pendapat kedua tadi mayoritas ulama hanya sunnah muakkad, dia tidak ini. Kalau pendapat ketiga ini sunnah kifayah. Kepada siapa itu? In ta'addada ahlul baiti wa idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafa'ani jami'. Wa illa sunnah ain. Jadi kapan hukumnya? Apa siap pendapat ketiga katakan berkorban itu hanya sunnah kifayah. Jadi tetap hukumnya sunnah, bahkan bukan sunnah muakkad. Sunnah kifayah itu kalau dalam sebuah rumah tangga punya keluarga banyak, ta'addada ahlul bait, berbilang keluarganya, bukan cuma bahkan dikatakan dia sampai 100. Apalagi kalau cuma 7 atau 10. Kalau dia dalam keluarga itu memang dia adalah keluarga besar, kalau sudah berkorban 1 orang, maka ikutlah semua keluarganya. Karena hanya sunnah kifayah. Bukan fardu kifayah kalau sholat jenazah, fardu kifayah ini hanya sunnah kifayah. Dilaksanakan dapat pahala dan tidak mesti harus tiap-tiap itu seperti pendapat kedua. Pendapat kedua tadi kan sunnah ain. Kalau pendapatnya sunnah kifayah, sunnah kifayah. Dan ini dibuatkan juga jadi ayat yang juga dipakai tadi, ayat yang dipakai yang pertama dan kedua, kemudian dia juga pakai hadis. Jadi hadisnya itu ini ada dari kalangan sahabat itu. Di sini ada disebut kana rajul. Saya baca awal namanya At-Tirmidzi wa Sahbihi wa kalau Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian wasahahu disahkan anna Aba Ayyub, sesungguhnya Aba Ayyub qala kana rajulun fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisabi'at. Ini pada masa Nabi, sahabat Nabi berkurban seekor kambing wa an ahli baitihi, dan itu diperuntukkan untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Fayakuluna wa yatamuna, lalu dia makan dari binatang kurbannya itu. Wa yutimuna, kemudian diberikan kepada fakir miskin, diberikan juga hadiah kepada orang yang kaya. Hatta tubahin nasu pasara kama tara, sehingga bergembiralah semua manusia pasara kama tara, maka terjadilah seperti yang kita lihat sekarang. Jadi saya ulangi Pak, supaya kita jangan sempit memahami ini masalah kurban. Meskipun saya ulangi, saya lebih cenderung ya sudah muakkad. Karena itu adalah kita. Jadi hukumnya pertama tadi wajib. Kalau wajib, setiap orang yang tidak berkurban yang memang sah pasti berdosa.
hukumnya sunnah. Sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada dosa. Tapi kalau dilaksanakan luar biasa pahala. Ini tiap-tiap individu berarti kalau 10 dalam rumah tangga itu maka disunatkan sunat makan itu berkorban 10 orang. Ini banyak terjadi di kampung saya. Orang tua saya seperti ini yang dia pilih. Jadi kalau misalnya 7 orang ya dia menyembelih seekor sapi, 7 orang itu dalam satu keluarga. Tapi tidak juga salah pendapat ketiga karena sama dan kalau tidak ditegur oleh nanti. Bapak apa namanya? Suaminya berkurban, lalu juga itu sudah terwakili, artinya cukuplah yang lain hanya mau ikut di sini. Jadi alhamdulillah agama kita luar biasa. Terlepas daripada hukumnya sebentar kita akan diskusi karena banyak yang penting didiskusikan di sini. Termasuk yang jarang kita laksanakan itu Nabi itu ketika dia mau menyembelih binatang kurban anaknya Fatimah itu disuruh datang menyaksikan. Lalu ada doanya dan sampai dengan kita inna sholati ada di sini saya bacakan ya supaya buat dasarnya ini ya saya bacakan. Paingkana la yusinul sabah, kalau yang bersangkutan tidak sanggup untuk menyembelih, dia tidak tahu caranya, falyasatu wa yahduru, cukup menyaksikan dan menghadiri. Jadi ketika bapak berkorban, alangkah afdalnya Nabi menganjurkan kita hadir menyaksikan di foto dan hadir dan menyaksikan. Ya, ini. Lalu ada di sini Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kuni fashhadi." Ada khiyaratan. Karena kamu berkurban, datang dan saksikan, berdirilah menyaksikan binatang yang saya potong binatang kurban. Fa'innahu yaghfir laka. Inna awal qatrati min damiha kullu sabin, masyaallah. Karena setiap tetes darah yang jatuh itu maka dosamu ya Fatimah dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara meskipun hukumnya ada 3 pendapat, tapi kalau memang ada kesanggupan meskipun sunnah muakkad ini yang lebih umum, ini pahalanya luar biasa. Sampai disuruh Fatimah menyaksikan, saksikan. Di sini dikatakan tadi fa'innahu yaghfir laka, Allah akan memaafkan dosamu awal qatratin, mulai dari awal jatuhnya darah kullu sampai amal tahu dosa yang telah kamu lakukan. Lalu disuruh berdoa wa quli, dia katakan kepada wa quli, baca hai Fatimah. Apa doanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ternyata bukan hanya kalau sholat kan Allahu akbar kabira, kalau ini hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa ini hanya untuk dan keluargamu, as-sah awil muslimina amma, atau untuk seluruh umat Islam? Qala Rasulullah SAW, bala lil muslimina amma. Tidak, bukan cuma saya dan Fatimah keluarga saya, tapi seluruh umat Islam. Artinya disunatkan hadir dan membaca doa ini. Bisa katakan langkah ini saya sendiri nanti saya baca berapa buku, ternyata Nabi menyuruh Fatimah, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah, la syarika, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan, dan seterusnya. Ini jadi
eh, nanti mungkin dalam diskusi bisa dipertanyakan binatang yang dibolehkan, kemudian umurnya berapa. Ini ada semua di sini di kisah sabik tentang hal ini. Barangkali itu pengantar ini dulu karena sudah mencap. Ini yang terpenting tadi. Jadi saya lagi kita bersyukur semua pakai ayat yang pertama tadi semua itu yang dasarnya, kemudian hadisnya ini yang berbeda. Syukurlah 3 hukumnya wajib menurut Abu Hanifah, jumhur ulama hanya sunnat ain muakkad. Kemudian yang ketiga sunnat kifayah. Berarti kalau kita mengikuti salah satu di antaranya itu sudah kita tidak berdosa karena sudah ada dasarnya. Barangkali ini yang sempat saya sampaikan. Kita ingin memasuki ya, tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Seksi Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai biasa di masjid kami ada sumbangan sapi dari non-muslim. Terus bagaimana, apakah bisa pada saat dipotong kita atasnamakan pengurus orang diambil? Jadi kan kalau namanya sumbangan kan dia dari non-muslim tidak berpahala. Apakah bisa dipakai untuk pengurus masjid dan pihak kurban? Terima kasih. Iya, menarik ini. Apakah boleh orang yang non-Islam berkurban atau bahasa lainnya bersaudara? Tapi ini kurbannya, nah ini kurban beda dengan bersaudara. Sebenarnya boleh. Itu disetan itu ya termasuk ini kan suatu terjadi tsunami sama Omar, terjadi tsunami di Aceh itu luar biasa banyaknya non Islam itu memberi bantuan kepada masyarakat. Dia itu demi kemanusiaan. Jadi bukan lagi melihat dari segi, karena itu kan memang persyaratannya masuk tadi itu memang dia seharusnya orang Islam. Tapi sebenarnya dalam agama dibolehkan. Hanya saya bilang, saya mohon dalam akidah Islam, kalau non-Islam itu bersedekah atau berbuat baik, maka hidupnya di dunia ini semakin sejahtera. Begitu adilnya Allah, itu tidak sia-sia. Semakin kaya dia karena diberikan manfaatnya di dunia ini. Selain bukan pahala, manfaat sumbangannya itu sudah dirasakan di dunia, maka dia akan semakin sejahtera. Tapi tidak ada pahalanya di hari kemudian. Kita tidak boleh larang itu demi kemanusiaan. Termasuk kurban ini kan sebenarnya kepedulian sosial. Kalau yang bersangkutan boleh, tapi itu akidah Islam, dia peroleh manfaatnya di dunia ini. Tapi tidak ada pahalanya di akhirat. Dapat dia kan memang mereka itu lebih cenderung hanya untuk hidupnya itu materialis. Itu tidak ada. Saya bilang Allah itu begitu, Allah itu Maha Rahman. Saya bilang itulah dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Pengasih di sini itu meliputi Islam dan non-Islam. Bukan cuma orang Islam yang diberi rezeki, bukan cuma orang Islam yang diberi kesehatan, tapi termasuk non-Islam. Itu sifat rahmannya Allah. Tapi rahim itu khusus kepada orang yang beriman, dan itu berlaku untuk akhirat. Di rahman ini di dunia secara keseluruhan. Siapa yang boleh bekerja, dia akan sejahtera. Dan begitu adilnya pada sifat rahmannya. Tapi tidak ada, dia akan beroleh dan tidak ada. Jadi guru tadi saya kan itu di radar itu banyak orang-orang Cina yang menyumbang saya seperti saya. Dia terima. Alasannya yang untuk manfaat untuk dirinya sendiri. Meskipun memang ada sebagian ulama mengatakan alangkah baiknya, tapi itu khusus untuk masjid. Saya tidak tahu kalau alangkah baiknya kalau pembangunan masjid itu la masjidun ussisa 'alal taqwa. Masjid itu seharusnya sumber dananya itu dibangun atas dasar takwa. Jadi jangan sampai uang seperti dulu satu wali kota
petopo, waloto. Dia menyumbang di masjid tapi dari judi. Nah, itu akhirnya sebaiknya jangan, karena masjid ini akan digunakan untuk beribadah. Tapi ada yang membolehkan terlepas daripada pertama-pertama. Jadi kalau kita mau yang lebih bersih, ya tentu akidah Islam kalau masjid seharusnya dibangun atas dasar takwa. Artinya sumber dana itu jelas. Tapi ada yang bertanya tidak, kalau memang yang bersangkutan menyembah ya dia dapat pahala, bukan pahala manfaatnya, tapi dia tidak dapat biaya. Ulama yang hati-hati dia tidak akan menerima kalau bukan, kalau kaitannya dengan pembangunan masjid itu harus la masjidun, sebuah masjid ussisa dibangun ala takwa atas dasar takwa. Siapa Pak? Ya silakan Pak Sekretaris. Salam. Berapa misalnya kemampuannya? Misalnya begini, kan dia itu kalau seperti mengurangkan zakat ya, ada salah berapa gram itu, apakah diberi bagi ada begitu bahwa kalau satu itu ini yang kedua, ini kami dulu di Singkang Pak, kebetulan kita bisa lama. Ada budaya masyarakat di Singkang itu, kalau hari raya Idul Adha itu pada umumnya setiap rumah tangga itu pasti memotong, ini istilahnya membakar darah. Itu di Singkang itu, kalau saya ingat sekali waktu saya kecil, itu setiap rumah pasti potong ayam, ya potong ayam. Bukan artinya itu kan secara kemampuannya, itu menjadi kebiasaan dia dan pemahamannya orang di sana. Bahwa kayak itu berkurban dia mau wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin tadi mengenai standarnya itu ingatan yang dikorbankan umumnya atau beratnya. Nah ada saja saat ini Pak, biasa umurnya sudah tua tapi misalnya sudah besar tapi beratnya juga kurus. Atau biasa panjang tanduknya tapi beratnya kecil ya mungkin begitu. Pak, iya, terima kasih. Baik. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Sekretaris. Yang pertama, ini masalah ukuran kemampuan. Karena tadi hadisnya mau wajah dasar. Siapa yang diberi kemampuan untuk bisa berkurban untuk satu orang 1 ekor kambing, sapi dan unta untuk 7 orang, lalu tidak berkurban maka akan panjang mendekati tempat salat. Pertanyaannya, ukuran kemampuan itu apa, ada kriterianya? Nah ini saya sendiri membaca dalam fikih, berapa fikih saya baca itu tidak dijelaskan tentang ukuran kemampuan itu. Yang jelas tadi kan ukuran harga kambing itu kan jelas. Ya mungkin kalau sekarang 2 juta ya barangkali ya, 3 juta. Berarti hanya ini problemnya ini karena tidak semua orang yang kita lihat itu kaya lalu kita katakan sanggup, karena itu kondisional sebenarnya. Makanya sebentar membagi di sini, kenapa boleh diberikan hadiah daging kurban orang kaya? Bisa juga diberikan hadiah untuk non-Islam, tapi bilang hadiah. Jawabannya, karena tidak semua orang yang kita lihat kaya pada saat waktu berbulan itu hanya 4 hari, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tersebut, hanya 4 hari. Bisa saja orangnya kelihatan memang orang kaya, tapi pada saat itu ada yang lebih mendesak. Memang gajinya mungkin kalau pegawai negeri mungkin 10 juta,
Ya kalau seperti saya ini jelas kita keras sudah bersuh ya bagi gue. Tentu kalau ukuran kami 3 juta, kalau hanya itu saja mau dilihat, ya saya sudah termasuk sanggup kan. Hanya 3 juta keluar berarti masih ada 7 juta. Tapi persis waktu itu anak saya bersamaan membayar uang kuliahnya. Akhirnya gaji saya 10 juta itu pun harus saya tambah. Tidak cukup, berarti sebenarnya dia bukan orang miskin, tapi pada saat itu dia tidak punya kesanggupan. Karena ada yang lebih penting, karena membayar kuliah itu menuntut hukumnya wajib. Apalagi tadi kalau Bu Haji sudah makan, harus diutamakan ya wajib daripada ya sudah, jadi relatif sekali Pak. Atau tiba-tiba sebenarnya dia orang kaya, tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Malah dia baru kebagian menerima zakat dalam pembahasan 8 asma. Jadi mungkin Pak, saya ulangi, di sini sangat bergantung kepada individu. Artinya kalau memang semangat besar untuk berkorban, insya Allah pasti bisa. Kalau memang tidak ada hal-hal yang disebutkan. Karena masalahnya Pak, termasuk mohon maaf, orang yang punya cicilan punya cicilan rumah, ya mungkin kalau bulan lain nggak ada masalah, tapi di bulan sebelumnya bertepatan dia membayar cicilan rumahnya, bayar cicilan mobilnya, sementara gajinya cuma 5 juta, maka dengan sendirinya ada kesulitan. Jadi makanya dalam fikih tidak dibahas berapa mulai yang intinya tadi, karena kalau 3 juta kami ya coba ukurlah, setelah misalnya yang mendasar kita sudah bayar, ternyata masih ada sisanya mungkin untuk kita belikan kita. Karena begini Pak, saya baca di sini, tapi ini saya tidak melemahkan untuk tidak berkorban. Ternyata sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, saya baca di sini langsung Pak. Warawaan Abi Bakar wa Umar annahuma kana la yudahiyani an ahliha muhafatan ayara zalika wajiban. Diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua-duanya khalifah, annahuma kana la yudahiyani, dua-duanya tidak pernah berkorban. Kalau dipikir dia sahabat Nabi, dua-duanya tidak pernah berkorban. Kenapa? Untuk keluarganya. Mahafatan ayyara zalika wajiban. Dia khawatir jangan sampai dia berkorban lalu orang menganggap wajib. Berarti kuat sekali dasarnya tadi pendapat kedua. Abu Bakar dan Umar tidak berkorban karena khawatir kalau dia lakukan sampai jamaahnya mengatakan hukumnya wajib. Tapi Nabi tidak tahu. Hanya tadi wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya hanya sunnah. Sama dengan sholat tarawih Pak. Kenapa Nabi Muhammad tarawihnya hanya 2 malam? Itu di hadis. Malam pertama tarawih banyak sekali orang yang ikut. Tapi malam kedua lebih banyak. Karena ini cerita kalau dia pulang tadi malam kita tarawih sama-sama. Maka malam keduanya tambah banyak. Malam ketiga Nabi tidak muncul di masjid. Besok paginya kumpul sahabat dengan Nabi. Nabi mengatakan, hai sahabatku, saya tahu tadi malam pasti kamu menunggu di masjid untuk sholat tarawih sama-sama. Saya tidak dilarang oleh Allah untuk turun, tapi saya sendiri tidak turun ke masjid karena saya khawatir kalau saya turun malam ketiga, turun ayat mengatakan, hai Muhammad, bukan hanya sholat 5 waktu yang wajib, tapi sholat tarawih wajib juga. Jadi Nabi itu sebenarnya sangat sayang kepada umatnya, sehingga sholat tarawihnya hanya 2 malam. Karena seandainya turun malam ketiga bisa-bisa ayat turun, karena waktu itu mesti turun ayat dari Allah, hai Muhammad, sekarang sholat tarawih juga wajib. Yang repot siapa? Umatnya yang repot sama dengan Bakar. Saya tidak mau berkorban menuju kota itu karena saya khawatir kalau saya lakukan umat saya atau jamaah saya mengatakan hukumnya wajib. Oleh karena itu Pak, pertanyaannya tadi, kalau saja Abu Bakar pertimbangannya takut mengatakan wajib, ya jadi ukuran saudaranya pasti ada di dalam hati kita bahwa saya disangkut atau tidak. Makanya termasuk Pak, saya mohon maaf,
istri saya berapa kali dia, Pak, kita naik umrah. Saya sudah haji kan tadi. Saya katakan umrah itu bagus, tapi kalau saya ada anak saya satu yang belum doktor, ini jauh lebih utama kalau anak saya ini karena dia sudah dosen. Biaya umrah saya dengan istri saya belum tukar untuk anak saya jadi dokter. Karena hukum umrah itu hanya sunat. Ini menuntut itu hukumnya wajib dan itu jauh lebih bermanfaat. Umrah insya Allah karena hanya hukumnya sunat. Ya mudah-mudahan setelah anak saya biayai untuk jadi dokter, ya masih ada di jadi. Alasannya mamanya benar juga, Pak, mau kita mesti kuat-kuat. Soalnya kalau kita sudah tua, sudah susah untuk untuk sampai rendah. Jadi kita kembali, Pak, kita prioritaskan mana yang lebih utama. Jadi pertanyaannya, Pak, itu sampai sekarang saya tidak dapatkan jawaban rincinya itu yang intinya itu tadi. Ya kalau memang tidak banyak kepentingan lain dan gaji kita 10 juta itu kan sudah satu kalau hanya harganya 3 juta. Tapi kalau ada kebutuhan lain termasuk dengan cicilan mobil, makanya Pak itu sangat fitrah, sangat manis, tidak berarti. Hitung dulu, keluarkan dulu semuanya. Cicilan mobilnya, cicilan rumahnya, sisanya itulah yang dihitung kami sebelum. Berarti kalau tidak ya tidak wajib. Pendapat kedua apa dengan pertanyaan kedua dari Bapak tadi, yaitu ya memercikan darah. Begini, karena dia tahu di hadisnya itu amal yang paling utama pada hari raya Idul Adha itu pada 3 Zulhijjah adalah menyembelih, memercikan darah. Jadi meskipun akan ada Pak yang mengakali, katanya saya tidak mau berkurban lagi karena di Al-Hijrah ini sudah banyak sekali orang yang berkurban. Saya menyumbang saja di masjid. Jadi harga 3 juta itu saya roboh jadi sumbangan di masjid. Saya bilang, Pak, harus dibedakan antara sumbangan dan kurban. Sumbangan itu sejak saat mulai. Kurban waktunya cuma 4. Bahkan siapa yang memotong binatang sebelum selesai khutbah dan sebelum sholat itu bukan kurban, hanya sedekah biasa. Kemudian yang kedua, ini tadi orang tua kita saking maunya berkurban pada kurban itu, Pak, saya bilang hanya yang berkaki 4. Jadi yang dihitung kurban itu hanya kaki 4, kambing, sapi dan unta. Yang berkaki 2 ayam itu bukan kurban, tetapi jangan dihalangi untuk memotong ayam. Meskipun bukan terhitung kurban, tapi sebenarnya dia dapat pahala. Coba kalau kita memotong ayam 3 atau 4 lalu dipanggil tetangga-tetangga makan sama-sama, itu luar biasa juga pahalanya. Lalu karena dia memercikan darah, meskipun bukan kurban, saya juga memercikan darah. Bahkan kalau bisa, saya tidak sanggup beli ayam, saya membeli ikan. Kalau besar di pasar baru beli percikan darah. Tujuannya positif sebenarnya. Saking tingginya keinginannya mau berkurban, meskipun tidak bisa terpaksa yang dikurbankan adalah ayam. Dari itu jangan melarang. Ada pahalanya, cuma bukan definisi kurban. Karena kurban inilah yang tinggi sekali pahalanya. Setiap satu bulu, Pak, saya mohon maaf, begitu mulianya berkurban itu, setiap satu bulu itu 1 pahala. Belum kita bicara dagingnya, baru bulunya. Nah makanya pertanyaan yang ketiga tadi itu, nah ini menarik ini. Itu ada ketentuan di sini, Pak. Ya, ketentuan untuk binatang yang akan dikurbankan. Jadi jangan hanya memilih besarnya. Justru dalam agama di sini, Pak, ditentukan itu yang tidak punya cacat. Ya, di sini. Jadi wala bangsa. Jadi saya baca di sini, Pak, binatang yang tidak boleh dijadikan binatang sembelihan. Ini
Mala yajuzu ayyudhiya bihi, binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban. Secara umum binatang yang punya cacat jangan sampai dipilih menjadi binatang kurban. Dirinci di sini. Apa itu? Yang pertama di sini al-maridatu al-bayyinu maradha. Binatang yang sakit dan nampak sakitnya. Pasti kita tahu, makanya diperiksakan di Menteri Kesehatan. Kenapa harus diperiksakan? Karena tidak boleh kita jadikan binatang kurban binatang yang sakit, karena kita membagi dagingnya, Pak. Tujuannya adalah kepedulian sosial. Kalau binatangnya punya penyakit lalu dimakan, maka penyakitnya bisa pindah kepada manusia. Jadi jangan pilih yang punya penyakit. Untuk mengetahuinya, tugasnya menteri apa? Hewan ya. Menteri kehewanan. Yang kedua, al-arab al-bayn ma'ruha. Binatang yang rusak matanya. Saya mohon maaf. Meskipun gemuk, meskipun sudah tua, kalau rusak matanya dan nampak kerusakannya, jangan dipilih menjadi binatang kurban. Yang ketiga, al-urja wal baynu zilaha. Binatang yang pincang dan nampak pincang, jalannya pincang. Ini agama sudah memberi ketentuan. Yang keempat, al-ajibba walati la tumki. Binatang yang kurus yang tidak berdaging. Ngapain memilih binatang yang kurus? Apanya mau dibagi? Tulang-tulang. Ini. Dan itu malah didasari hadis. Hadisnya di sini, hadis Hasan Sahih, saya bacakan hadisnya. Yaqulu Rasulullah SAW, Nabi bersabda, wa arba'atun la tajzilu fil adhahi. Ada 4 binatang yang tidak boleh jadikan binatang kurban. Kita yang saya bacakan, al-ghura wal bayyin ma'ruha. Binatang yang rusak matanya dan nampak rusaknya. Wal marid wal bayyin ma'ruha, binatang yang sakit dan nampak sakitnya. Wal arja wal bayyin ma'ruha, yang pincang dan nampak pincangnya. Wal hifadha tidak turki rawu Tirmizi, binatang yang kurus. Ini hadisnya ada. Kemudian barangkali ini sebagai pelengkap, saya mau di sini lanjutkan supaya lengkap kita membaca pembahasan, Pak. Jadi ada juga ukuran umurnya. Di sini saya baca, Pak, supaya lebih lengkap. Umurnya di sini wa yajzi'u min al-baqi ma lahu nisfu sanatin wa min al-ghaysi ma lahu sanatun. Alangkah baiknya untuk menyembelih seekor domba ma lahu nisfu sanah, yang sudah berumur 6 nisfu sanah, setengah tahun, berarti 6 bulan ya. Wa min al-ghaysi ma lahu sanah, yang lebih afdal yang 1 tahun. Jadi sudah boleh yang umur 6 bulan, tapi alangkah afdalnya yang kami ini, Pak. Alangkah afdalnya kalau sudah 1 tahun. Wa minal baqari ma lahu sanatani, untuk sapi umurnya 2 tahun. Jadi ditanya yang punya, Pak, aku sudah berumur 2 tahun. Wa minal ibli ma lahu 5 sinina, sedangkan unta yang berumur malahu 5 sinina, 5 tahun. Jadi kambing minimal 6 bulan, langkah bagusnya 1 tahun 10 hari di sini. Kemudian untuk sapi adalah sanatani 2 tahun, untuk unta yaitu 5 sinina, 5 tahun. Yastawi bidani al-zakar wal unsa, sama saja binatang kurban itu jantan atau betina. Ternyata, Pak, berkurban boleh saja yang jantan, boleh juga yang betina. Yang penting tadi tidak ada cacatnya. Karena ada Pak yang mengatakan tidak, harus jantan. Ya kalau mau jantan kan itu lebih banyak daging. Maaf di sini, Pak, ternyata yang lebih lezat dimakan itu, ini ada di sini. Ketika saya baca ternyata boleh. Al-udah yaitu bil hasil,
binatang kurban yang sudah dikebiri, dibuka bentuk belirnya. Tapi jangan pada saat mau dikorbankan, jauh-jauh sebelumnya itu ada binatang dikebiri, tapi itu sudah tidak ada bentuk belirnya. Kenapa? Kenapa mengatakan di sini, Pak? Karena itu li'annahu lahmu atyabu wa lazzatu. Karena dagingnya itu lebih bagus dan lebih lezat. Tapi tolong jangan pada saat mau dilarang memotong kuku, dilarang memotong bulunya, ekornya sebelum dipotong. Kalau sudah dipotong silakan. Nah ini termasuk, ini jangan sampai nanti mau dipotong baru dikebiri, jangan. Nah ini dibuka bentuk belirnya itu. Ada yang terjadi, Pak, tapi ternyata kalau begitu nanti boleh kan, ternyata bisa berubah. Kalau dilarang, aku larang. Tapi boleh itu lebih besar. Hanya menyiksa apa namanya? Kalau saya kayaknya ada perbuatan soal itu di sini. Sebab kalau sudah dibuka bentuk belirnya, Pak, tidak bisa kawin lagi. Jadi karbo yang sedang gila untuk mencari pasangan, kalau sudah dibuka bentuk belirnya, Pak, sudah tidak ada dayanya. Nah itu kekurangannya, berarti kesenangan binatang ini seolah-olah kita hilang, tapi ternyata boleh. Jadi tadi Pak jadi ukuran, jadi malah tadi itu kalau kambing ya sudah berganti gigi. Jadi itu 1 tahun atau 6 bulan sudah berganti gigi. Tapi tadi jangan ada cekatnya, Pak. Barangkali ini yang sedikit kita. Sampai sengaja saya mau bahas, salah berikutnya kita akan masuk ke bahasan yang selalu kita bahas. Ini khusus untuk karena menjelang mulai Lebaran, Pak. Idul Adha, saya lihat luar biasa banyaknya yang dilakukan. Meskipun sunnah, maka itu pahalanya luar biasa. Karena memang kalau kita sepakat wajib, Pak, banyak yang berdosa. Termasuk saya mengalihkan biaya kurban saya ini, itu saya bersedekah karena saya pikir ini lebih penting ini daripada berkurban. Kami sih mudah-mudahan umur panjang. Tapi bukan saya mengecilkan kepalanya juga tinggi. Termasuk tadi umrah, saya tidak mengecilkan nilai umrah, tapi kalau ada anak-anak yang butuh dibayar untuk kuliah itu jauh lebih wajib daripada umrah. Umrah itu kan hukumnya hanya memang ada hukum umrah wajib. Bagi yang pertama itu haji tamattu namanya. Tapi kalau sudah berulang-ulang itu hanya umrah sunat itu ya tadi tidak dilaksanakan tanpa pahala, tidak dilaksanakan tidak ada dosa. Baik, mari kita barangkali sudah bisa dihaji, mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan. Allahumma ahyina hayatal ulama wa amitna mautal syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi salatu wassalam. Wa naghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa naghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Cukup sekian lagi dan kurangnya